Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Apakah masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Ya, kita bertemu lagi di kuliah online mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya tadi telah teman-teman saksikan sebuah video pendek yang menunjukkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa prasejarah sampai di era modern saat ini. Patut kita syukuri bahwa di zaman sekarang, di era digitalisasi ini, kita sangat mudah dalam mengakses berbagai macam informasi dan begitu mudah kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan bantuan teknologi yang sudah berkembang dengan pesat. Dengan kehadiran internet, kehadiran alatnya berupa komputer, smartphone, dan lain sebagainya, itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula halnya dalam dunia bisnis, bahwa teknologi komunikasi dan informasi ini dimanfaatkan untuk banyak sekali hal yang mendorong perkembangan serta pertumbuhan bisnis tersebut. Pada pertemuan hari ini, kita akan sedikit membahas tentang teknologi komunikasi dan informasi dalam dunia bisnis tersebut. Ada seorang pakar manajemen sekitar tahun 1970, dia memprediksi bahwa informasi akan menjadi hal penting atau akan menjadi penentu bagi siapapun untuk menguasai dunia ini setelah sumber daya manusia. Jadi selain kita harus memiliki sumber daya manusia yang baik, informasi menjadi salah satu kunci penting dalam menguasai dunia. Di abad 21, negara-negara dan perusahaan-perusahaan akan dikatakan unggul apabila mereka menerapkan teknologi informasi sebagai alat untuk berkompetisi. Ya, jadi di era sekarang, kompetisi antara perusahaan atau antar negara bukan lagi sekedar kompetisi produk atau kompetisi harga atau kompetisi dari segi inovasi, tapi juga dari ketersediaan informasi. Ya, setiap perusahaan atau negara yang memiliki informasi begitu banyak akan memiliki daya saing lebih tinggi dibanding perusahaan atau negara lainnya. Nah, apa kegunaan utama dari teknologi informasi? Tentu saja untuk membantu dalam memecahkan masalah dengan cara-cara yang memiliki kreativitas yang tinggi serta membuat manusia semakin efektif dalam memanfaatkannya. Nah, apabila kita bicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, sebetulnya di situ terdapat dua pengertian, yaitu pengertian teknologi informasi itu sendiri dan pengertian teknologi komunikasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi ialah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, serta pengelolaan informasi. Atau bisa dikatakan juga teknologi informasi ialah segala hal yang berkaitan dengan pemrosesan atau pengelolaan data atau pengelolaan informasi itu sendiri. Sementara teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data atau informasi dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Ya, jadi sebetulnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi ini saling beririsan. Ya, simpelnya teknologi informasi itu adalah proses mengolah informasi, sementara teknologi komunikasi ialah proses penyampaian atau pentransferan informasi yang sudah diolah atau dikelola. Terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, dari Kamus Oxford tahun 1995 mengatakan bahwa teknik informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer,
untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi, bisa berupa kata, bilangan, maupun gambar. Sementara Martin tahun 2002 menyatakan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer saja, tetapi ia telah mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi tersebut. Jadi pada pengertian ini mulai muncul konsep teknologi komunikasi. Kemudian Lukas juga mengatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya pengertian antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu saling beririsan. Nah, mengapa perusahaan penting untuk melakukan investasi pada bidang teknologi informasi? Tadi di awal saya sudah katakan ya bahwa informasi menjadi salah satu kunci atau informasi menjadi salah satu senjata atau keunggulan yang harus dimiliki perusahaan agar bisa berkompetisi. Karena dengan melakukan investasi pada bidang teknologi informasi, perusahaan dapat meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan. Dengan memiliki informasi yang banyak atau yang besar, perusahaan akan mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perkembangan zaman atau perubahan zaman. Ya, selain itu juga perusahaan bisa dengan cepat untuk menanggapi adanya perubahan-perubahan dalam dunia bisnis atau dalam pasar dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif dalam dunia bisnis yang semakin gencar. Tentunya di era sekarang, kompetisi dalam dunia bisnis itu semakin kuat, semakin tinggi. Oleh karena itu tadi dikatakan juga bahwa informasi adalah alat kompetitif, ya, sehingga perusahaan harus memiliki investasi pada bidang teknologi informasi tersebut demi mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitifnya. Dan yang berikutnya, untuk mengurangi biaya dan penggunaan yang lebih efisien. Ibarat kata, cukup menginvestasikan satu kali di bidang teknologi informasi, tapi manfaatnya bisa terus-menerus diperoleh oleh perusahaan. Tentu saja hal ini akan mengurangi biaya dan penggunaan yang lebih efisien untuk perusahaan. Nah, kemudian tadi di awal kita sudah tahu perbedaan pengertian antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi, walaupun saya katakan keduanya saling beririsan. Nah, tetapi terdapat sudut pandang yang berbeda atau perubahan sudut pandang dalam menanggapi konsep teknologi komunikasi. Yang pertama, teknologi komunikasi diartikan atau menunjuk pada hal-hal yang berupa alat-alat pemindah berita seperti telepon, telegram, telex, faksimiles, dan sebagainya. Ya, jadi hanya dipandang sebagai alat-alat pemindah berita saja. Nah, selain itu juga, teknologi komunikasi bisa dipandang sebagai alat-alat pemindah manusia dan barang seperti mobil, pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya. Nah, akan tetapi pada sudut pandang yang kedua, antara pengertian alat-alat pemindah berita dengan alat-alat pemindah manusia dan barang itu terdapat tumpang tindih. Ya, misalnya di sini dicontohkan pesawat terbang sebagai alat-alat pemindah manusia dan barang, dia juga bisa berfungsi sebagai alat-alat pemindah berita. Ketika misalnya kita terbang menggunakan pesawat, akan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi kita sebagai manusia akan membawa informasi atau membawa sebuah berita. Otomatis ketika pesawat memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain, dia juga telah memindahkan berita dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi di sini antara alat-alat pemindah berita dengan alat-alat pemindah manusia dan barang itu sebenarnya saling tumpang tindih walaupun keduanya berbeda. Itulah yang melandasi konsep teknologi komunikasi.
Nah, dengan adanya teknologi-teknologi baru, ya misalnya di zaman sekarang sudah muncul yang namanya internet dan teknologi-teknologi baru yang super canggih, dia membawa perubahan pada komunikasi manusia. Terdapat beberapa perubahan. Yang pertama, komunikasi manusia saat ini menjadi lebih interaktif, di mana sistem komunikasi yang baru mampu berbicara kembali kepada pengguna atau hampir seperti seorang individu yang berpartisipasi dalam percakapan. Ya, misalnya seperti saat ini kita mudah sekali untuk mendapatkan umpan balik langsung dari lawan komunikasi kita. Bayangkan jika pada zaman dulu ketika teknologinya masih sederhana, misalnya teknologi surat atau faksimil, telegram, dan lain sebagainya, untuk memperoleh umpan balik dari lawan komunikasi kita membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama. Akan tetapi saat ini komunikasi antar manusia itu bisa terjadi secara interaktif. Kemudian yang kedua, perubahan pada komunikasi manusia itu lebih demasified. Sebuah pesan khusus dapat ditukar dengan setiap individu dalam khalayak yang jumlahnya besar. Ya, misalnya dengan berkembangnya media-media massa. Mungkin yang cukup berkembang pesat itu seperti televisi. Dengan adanya televisi, sebuah berita atau sebuah pesan khusus bisa langsung menyentuh khalayak dalam jumlah yang besar. Atau mungkin sekarang seperti internet, ya, setiap berita itu bisa secara real time langsung kita akses. Selain itu juga perubahan pada komunikasi manusia sebagai hasil dari teknologi baru adalah komunikasi yang lebih sinkron, di mana memiliki kemampuan untuk mengirim atau menerima pesan pada waktu yang tepat bagi seorang individu. Ya, misalnya kita ingin memberitakan atau mengirim pesan bahwa ada saudara kita yang sedang sakit, maka pada saat itu pula pesan yang ingin kita sampaikan akan tepat pada waktunya sampai, sehingga misalnya saudara kita yang kita beri kabar itu bisa tahu dan bisa langsung menengok. Coba kalau pada zaman dahulu, misalnya kita memberikan berita ada saudara kita yang sakit kepada saudara yang lain melalui surat, mungkin beritanya akan sampai ketika saudara kita sudah sembuh. Ya, seperti itu. Jadi berita yang disampaikan akan lebih sinkron karena tepat pada waktunya. Fungsi internet dalam dunia informasi dan komunikasi bisnis itu ada fungsi bagi pelanggan dan juga ada fungsi bagi pemasok. Bagi pelanggan, fungsi internet ialah memungkinkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan secara bersamaan, ya, atau bisa disebut sebagai selling chain management. Ya, jadi dengan adanya internet, hubungan perusahaan dengan pelanggan itu lebih mudah dibina, ya, karena misalnya sekarang berkembangnya marketplace yang bisa mempertemukan antara perusahaan dengan customer, baik itu melalui aktivitas pemasaran, penjualan, maupun pelayanan pelanggan. Misalnya ada keluhan atau ada testimoni dari pelanggan, itu bisa langsung diterima oleh perusahaan. Perusahaan juga bisa langsung memasarkan, bisa langsung melakukan penjualan, pelanggan bisa langsung melakukan pembelian. Nah, itu sangat membantu dalam customer relationship management-nya. Nah, yang kedua, fungsi internet dalam dunia informasi dan komunikasi bisnis ialah fungsi bagi pemasok atau fungsi dalam supply chain management. Supply chain management ialah aktivitas logistik, produksi, dan distribusi secara searah yang terintegrasi atau yang dipadukan. Ya, jadi antara kegiatan logistik, misalnya penyediaan bahan baku, kemudian kegiatan produksi dan distribusi produk-produk itu didukung oleh bisnis intelijen yang kuat dan terdapat aplikasi-aplikasi yang membantu. Selain itu juga dengan supply chain management dengan fungsi internet, laporan keuangan itu hasilnya bisa langsung diakses oleh setiap pemegang saham. Ya. Jadi misalnya ada pembagian laba, dividen, itu bisa langsung diketahui oleh para pemegang saham dengan bantuan internet. Nah, dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terdapat beberapa strategi yang biasanya bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan.
yang pertama itu strategi biaya. Ya, jadi perusahaan juga harus mampu memilah serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi apa yang sesuai dengan budgeting perusahaan. Ya, karena kembali lagi konsekuensi dari setiap penggunaan teknologi ialah biaya. Ya, jadi harus disesuaikan teknologi apa yang memang cocok untuk perusahaan tersebut. Ya, atau cocok dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya teknologi informasi komunikasinya digunakan dalam membantu pemasaran. Ya, berarti harus dipilih teknologi seperti apa yang sesuai. Nah, kemudian juga itu terkait dengan strategi berikutnya, yaitu strategi diferensiasi. Perusahaan harus mampu dengan cermat membedakan fungsi dari setiap teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi jangan sampai misalnya menginvestasikan pada teknologi informasi komunikasi yang tidak sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan misalnya. Jadi harus betul-betul mampu membedakan fungsi dari teknologi informasi komunikasi yang akan diterapkan. Kemudian yang berikutnya strategi inovasi. Tentunya perusahaan di sini harus memiliki kreativitas yang tinggi ya, dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya strategi pertumbuhan. Di sini perusahaan harus memiliki rencana atau memiliki perkiraan tentang sejauh mana perusahaan akan berkembang dan bertumbuh, dan sejauh mana kepentingan perusahaan untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya strategi aliansi, di mana perusahaan dapat bekerja sama atau beraliansi dengan pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Nah, terdapat beberapa dampak dari perkembangan teknologi yang saat ini sudah terjadi dalam dunia bisnis ya. Yang pertama, dari bidang informasi dan komunikasi, dengan adanya teknologi tentu saja kita bisa lebih cepat mendapat informasi yang akurat dan terbaru. Ya, tadi saya bilang saat ini kita bisa mengakses berita-berita atau informasi secara real time. Kita bisa dengan mudah, dengan cepat memperoleh informasi apapun yang kita perlukan. Selain itu juga, dengan perkembangan teknologi, kita dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang sangat jauh. Ya, kita mungkin dulu saudara-saudara kita atau nenek-nenek moyang kita tidak pernah terbayangkan dapat berkomunikasi dengan orang di luar negeri atau orang di beda kota, orang di beda pulau, tapi saat ini semuanya sangat mungkin terjadi. Kemudian dampak perkembangan teknologi yang berikutnya, mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Ya, dengan hadirnya sekarang berbagai aplikasi mobile banking, SMS banking, internet banking mempermudah kita dalam mendapatkan layanan bank. Atau sekarang juga salah satu BUMN perbankan di Indonesia telah meluncurkan suatu alat ya yang berteknologi tinggi, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengantri di customer service untuk membuka rekening. Jadi kita bisa buka rekening sendiri. Semuanya bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Nah, kan tetapi dampak perkembangan teknologi ini juga memiliki dampak yang negatif. Pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris ya. Jadi saat ini juga banyak sekali orang yang menyalahgunakan perkembangan teknologi. Mereka menggunakan teknologi-teknologi ini untuk memperluas jaringan-jaringan yang ilegal atau jaringan-jaringan yang tidak baik, seperti misalnya teroris. Kemudian penggunaan informasi atau situs tertentu yang disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Sekarang juga banyak sekali penipuan-penipuan secara online, melalui internet, melalui SMS, melalui telepon, dan lain sebagainya. Nah, dampak perkembangan teknologi yang berikutnya pada bidang pendidikan. Ya, mungkin ini yang kita rasakan saat ini, di mana media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan yang baru, sehingga guru bukan satu-satunya sumber. Ya, saat ini teman-teman semua bisa memanfaatkan media elektronik untuk mencari berbagai referensi terkait dunia pendidikan, sehingga saat ini dosen, guru bukan lagi satu-satunya sumber. Bahkan antara dosen dengan mahasiswa sekarang harusnya sudah bisa bertukar informasi. Ya, karena kita sebetulnya sama-sama bisa mengakses segala sumber ilmu
yang ada di media elektronik. Ya, kemudian yang kedua, munculnya inovasi serta metode pembelajaran yang baru. Ya, seperti yang sedang kita jalani hari ini, ya, kita melakukan kuliah online, kuliah daring, ini menggambarkan inovasi metode pembelajaran. Kita sedang menerapkan yang namanya blended learning, ya, karena di awal-awal pertemuan kita bertemu secara tatap muka dan sekarang kita bertemu dalam kuliah online. Nah, yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus selalu tatap muka. Tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi dimungkinkan kita melakukan pendidikan atau kuliah jarak jauh. Ya, jadi misalnya bagi orang-orang yang misalnya bekerja, sulit mengatur waktu antara bekerja dan kuliah, itu sangat dimungkinkan sekarang untuk melakukan sistem pembelajaran yang tidak harus tatap muka. Nah, tapi tadi di bidang pendidikan belum ada dampak negatifnya ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan kira-kira apa dampak negatif dari perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Silahkan jika ada yang memiliki pendapat bisa meninggalkannya di kolom komentar. Nah, saat ini saya akan membahas tentang dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, tentu saja dengan perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Ya, karena apa? Karena perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha kecil, usaha mikro itu saat ini sangat dibantu dengan pemasaran online, ya, salah satunya, di mana hal tersebut bisa memperluas jangkauan pasar. Dengan meningkatnya jangkauan pasar atau semakin luasnya jangkauan pasar, tentu saja omset akan semakin meningkat. Apabila omset dari setiap perusahaan atau usaha mikro dan menengah semakin meningkat, tentu pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Selain itu juga perkembangan teknologi mendorong terjadinya industrialisasi dan juga produktivitas dunia industri semakin meningkat karena dibantu oleh perkembangan teknologi. Selain itu, persaingan dalam dunia kerja juga semakin meningkat. Kenapa? Karena setiap pekerja akan berusaha atau termotivasi untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mereka. Juga membuka lapangan pekerjaan baru, ya. Misalnya sekarang banyak sekali orang-orang yang hanya bekerja di rumah tapi penghasilannya bisa fantastis. Mereka cukup bekerja melalui komputer saja, misalnya mereka bisa membuat program, menjadi programmer, atau mereka menjadi seorang vlogger dan lain sebagainya. Tentu saja itu membuka lapangan pekerjaan yang baru karena adanya perkembangan teknologi. Kemudian juga mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Ya, tadi misalnya bagi perusahaan dengan perkembangan teknologi, mereka bisa memasarkan atau mempromosikan produk dengan sangat mudah dan cepat hanya melalui internet saja dan bisa mencapai jangkauan pasar yang sangat luas. Nah, kemudian berikutnya memperluas jangkauan pasar perusahaan, mempermudah transaksi bisnis. Saat ini beraneka ragam metode pembayaran menjamur, ya. Dari mulai yang awalnya melalui transfer dengan mobile banking, internet banking, sekarang semakin banyak lagi bermunculan aplikasi-aplikasi e-money, ya, yang mempermudah kita dalam melakukan transaksi bisnis. Kemudian juga membuat layanan baru dalam perekonomian bisnis. Nah, ini adalah beberapa layanan bisnis yang saat ini ada, seperti internet dan SMS banking, di mana dengan keberadaan internet dan SMS banking ini bisa menghemat waktu, ya, bagi konsumen. Tentunya kita tidak perlu lagi datang ke bank, tidak perlu lagi mengantri, kita cukup di rumah pegang smartphone, semuanya selesai. Selain itu juga menghemat biaya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju atau untuk datang ke bank, dan tentunya lebih cepat. Kemudian dengan adanya e-commerce, perusahaan bisa menjangkau pasar lebih luas. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi, ya, tidak perlu lagi kita buka cabang di berbagai daerah, cukup membuka satu toko di sebuah marketplace, kita bisa menjangkau pasar yang luas. Konsekuensinya dari hal tersebut kita tidak memerlukan pegawai yang banyak, sehingga biaya operasional lebih murah. Konsumen tidak perlu lagi ke toko, cukup diam di rumah saja. Konsumen juga dapat menghemat waktu dan biaya, serta konsumen dapat membandingkan harga. Ya, kalau dulu kita harus jalan dari satu toko ke toko lain untuk membandingkan harga, sekarang kita cukup bermain jari kita untuk bisa membandingkan harga. Dan tentunya konsumen
bisa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Nah, sementara terdapat beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, memungkinkan terjadinya transaksi terlarang, ya, misalnya money laundry, atau misalnya tadi hal-hal yang tidak diinginkan melalui penipuan-penipuan, kemudian pembobolan rekening, penipuan perdagangan online, resistensi membeli secara online, ya. Jadi kadangkala orang juga memiliki kekhawatiran dalam pembelian online, ya. Kemudian terjadi juga violence and gore, carding, cybercrime, hacking, cracking, atau saling menghujat. Oke, sekian dan terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan hari ini. Bila ada pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.